mental sih. Ultra tuh mental. Anjir, sumpah mental. Fisik udah habis, aku udah habis. 2 detik sebelum 18 jam tuh aku ngelewatin garis finish. Merinding tuh lihat. Gak bisa dilupakan dalam waktu setahun 2 tahun. Kopi with review. Di video kali ini aku akan berbagi cerita buat teman-teman semua tentang perjalanan aku di BTS Ultra kemarin 2 minggu lalu. Aku ambil kategori yang 70 kilo. Ini adalah perjalanan lari aku virgin ultra distance. Bisa dikatakan modal nekat lah, karena latihan aku tidak sekencang itu. Cuman ngotot aja, aku pengen ngerasain gimana sih lari jarak ultra itu dengan COT yang katanya mepet di kategori 70. Oke, singkatnya aku itu mulai lari di bulan Juli, habis itu September, Oktober, November. Jadi baru 6 bulan aku berani untuk daftar ultra 70 kilo di BTS. Cuman sebelumnya aku pernah ikut di Merbabu, terus Brother. Kalau event trailnya, event roadnya itu JRF aku pernah ikut. Pada awalnya gak sempet kepikiran ngapain lah lari ultra, udahlah road aja gitu. Karena memang basic aku itu pendaki, suka camping, suka kegiatan outdoor, jadi udahlah kita coba trailan. Waktu itu cuman ke daerah sini, ke Burangrang, Tangkuban Perahu dan lain-lain. Ternyata asik juga gitu. Ya udah, akhirnya daftar Merbabu lah saat itu di kategori 21K. Ya mau gak mau kurang lebih sebulan lah kalau nggak salah persiapan dari aku kualifikasinya diterima, terus bayar tuh kurang lebih sebulan atau sebulan setengah gitu. Untungnya ada temen, jadi mental masih aman lah. Sempet ngebong tuh, sempet kayak aduh ini ngapain sih, tenaga udah habis. 2 Ranupane, makan soto tuh lumayan, cuman kuat sampai tengah-tengah antara pintu pendakian Semeru dan Ranukumbolo. Abis banget, yang ngantuk. Mungkin kalau disebut ngebong tuh ngebongnya kayak gitu kali ya. Aku belum pernah sebelumnya, tapi berusaha untuk terus jalan. Banyak habis waktu, dan untungnya di WS Ranukumbolo tuh ada kopi hitam. Nah di situ kayak titik baliknya aku tuh, kopi hitam, ngopi, ada pisang juga, banyak lah. Aku lumayan makan di situ. Di Ranukumbolo kayak 10 menitan gitu sampai aku lanjut ke ambil gelang yang pertama di Cemoro, apa ya namanya, Cemoro Kandang apa, lanjut ke Ayek-Ayek. Di situ nanjak sampai di WS Ranupane 2. Di WS Ranupane 2 tuh sebenarnya aku ngeliat waktu tuh ya bisa finish, cuman ya mepet lah, mungkin setengah jam atau 1 jam minimal sebelum waktu 18 jam COT itu. Tapi di turunan pipa itu kita semua tahu, yang ikut peserta BTS 70, 100 dan 170 itu pasti tahu di turunan pipa itu tuh macet banget. Aku itu kebagian stuck 45 menit, dan di belakang aku tuh bisa sejam setengah. Pokoknya di dalam satu rombongan itu yang aku macet itu yang finish kayaknya cuma aku atau 3 orang di belakang aku lah. Karena memang itu stuck gitu tuh, kita wah udahlah mental banget di situ. Aku aja lewat yang sebelah kanan dari pipa itu udah basah semua sepatu. Dan akhirnya sampai ke WS Jemplang itu sisa waktu aku 5 jam. Jemplang tuh mau kilometer berapa ya, sekitar 48, masih jauh. Dengan waktu sisa 5 jam dan tenaga yang tahu sendiri ya, itu di kilometer 42 aja, di kilometer maraton tuh aku udah habis banget, udah sisa jalan. Jadi ya udah sisa tenaga di kilometer 50 kesana tuh sebenarnya udah sisa mental lah. Kalau tenaga tuh udah habis bener. Kayak lari tuh aku ngitung dalam hati tuh 10 detik jalan lagi, 10 detik jalan lagi. Sempet di tanjakan terakhir tuh dari padang pasir berbisik itu habis ngambil gelang terakhir di turunan tangga Bromo tuh udah, wah ini gue gak akan finish. Pokoknya aku jalanin aja lah, jalan
sebisa mungkin ya, lari pelan banget. Anjir sumpah, mental fisik udah habis ya, udah habis. Oke, jadi malam ini tadi aku sampai jam 8 waktu Malang. Langsung makan biasa, terus siap-siap. Udah ada beberapa gear check karena besok mau respect collection sama gear check. Jadi aku mastiin lagi barang-barangnya udah semua ada di sini. Ini ada energy gel banyak ya, karena jujur takut itu karena 70 kilo aku nggak tahu bawa apa aja, terus harus berapa. Feelingnya sih aku pengennya sejam sekali lah. Ada aja sport juga tapi ada di dalam. Nih first aid, jas hujan, trekking pole, vest buat minum, windbreaker karena wajib, dingin juga ya, baterai wajib, thermal blanket wajib, sama jas hujan anti air. Oke, sampai ketemu besok di Respect Collection di Art Hotel Bromo. Udah review new RPC-nya di Art Hotel, udah respect collection, gear check, aman semua, tes kesehatan juga. Kita langsung cari makan dulu. Oh, jauh banget. Aduh. Mr. Papit. Mama. Papit Ultra. Gak usah ditiego guys, gak bijak. Papit Ultra ya. Gak usah ditiego guys. Oke, kita udah ketemu senior di trail running ya. Di. Papit, gimana kesan-kesannya untuk pas daftar 70 gimana? Gua sih Sadar kan? Keadaan sadar sadar. ya. Cuman kan kita statue aja pak. Kita fokus sama apa yang di depan 5 cm depan dahi kita. Bayar gitu berapa? aja. Bayar berapa? Teng 1,6 Bayar ngentot. 1,6 fuelingnya 1,3 buat disiksa ya. Belum tiket PP juga belum pesan balik. Ya 11 jam menuju garis start ya, Force Ultra. Kali ini ultranya nggak sendiri, ada Bapit dari Bandung, teman lama dari Bandung, cuman ketemu lagi di acara trail run ya, karena dia asalnya pelari road terus kayaknya ketagihan ikut BTR terus langsung ultra. Emang jangan dicontoh. Antum juga Pak. Jangan dicontoh ya. Carbo loading udah, sore kali makan lagi ya.
biar enjoy. Kita start ngebut langsung B29. Finish nggak kira-kira Fit? Finish ya. Target berapa jam? Simple aja 14. Gak muluk-muluk ya? Muluk-muluk. 14 jam. 14 Itu muluk-muluk. jam. 70 kilo EG-nya 2900. Kayaknya 3000 kayaknya. Kak, spill ini energi gelnya Kak. Spill Kak. Simple aja energi mah. Simple ya. Naik pak lampu. Ini Sultan. Udah itu dah. Iron Man ya. Semua. Cam fix. Wah. Salt stick bawa 2 ya. Ini dong penting nih. Gila. Rest day. Prepare for the work, so we race. Yo. Goblok aja. Habis berapa Fit? 1,3. Jadi tai ya. Asli. Mending jadi tai kalau dimuntahin lagi. Mending jadi tai kalau jadi DNF. Berarti jangan DNF. Motivasinya itu, ya kan? Olah kafein motif. Ngeri, bapit bener. Terus gue hitung dulu. Oh, itu di kepala baru nih apa? Anjrit, garis 3. Garis 4. Aja, Kompres sport aja. Jam 8, tadi udah sempet tidur sore, terus bangun, makan lagi. Rencana mau tidur lagi bentar, cuman aku mau spill isi respeknya. Cuman karena ini trail running beda dengan road, jangan harap respeknya itu banyak melimpah gitu ya. Ada bib number aku, ya voucher lah. Koyo cabe, terus dapat Quaker, ada Oremasil, dapat sis guys, karena sponsornya sis jadi lumayan kepake. Aku juga pakai sis, udah agak lama dari awal lari pakai sis, jadi nggak ada masalah harusnya. Terus dapat jersinya, udah, sama voucher Amazfit, udah gitu dah. 5 jam menuju flag off jam 1. Ntar jam 12 ada flag off-nya kategori 100 sama 170 100 miles. Mungkin mau nonton dulu ya kali. Masih ada waktu mungkin sejam 2 jam untuk istirahat. Kopi dulu guys. Biar kenceng. Fit. Ultra calling anjis gokil. 11 anjing. Oke, udah siap kita ke venue. Tinggal nunggu jemputan ini jam 11. Bapak Pit gimana perasaannya 2 jam sebelum flag off? Kita maintain effort aja terus. Bismillah. Gimana juga? Oke, udah sampai di race venue-nya. Kurang dari sejam kita akan start. Kita ke WC dulu, agak nervous sedikit. Jujur ya. Dapat banget gitu feel buat orang nervous gitu. Dapat lagu UTMB. Gokil BTS Ultra 2025. Bisa melanjutkan lomba karena cedera atau sakit ya, tapi kalau wow, ini sportnya kategori 70K ya. Siapkan kameranya ya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
4 naik ke B29. Gelap ya, konten kabut juga, jadi ke 4 lebih mau ke 5 kita naik ke B29. Mulai nanjak ke B29. Alhamdulillah nggak terlalu ngantri, aman. Bisa banyak. Sunrise guys, setelah menerjang hampir 4 jam ya di dalam kegelapan malam Bromo Tengger Semeru, akhirnya sunrise. Udah sholat subuh juga tadi di jalan. Aduh ampun jalurnya, banyak jalannya gue, susah dilariin. Jalur motor gitu, jalan satu ban motor gitu, aduh sakit banget. Ayo, bisa ya. 3-4 kiloan lagi sampai WS Ranupane. Ranupane kita masuk ke arah Ranukumbolo guys. Bisa ngejar sunrise di Rakung tuh. Ampun, beda mesin. Apaan itu? Oh my god, Mahameru. Mahameru. Tinggal itu Mahameru, puncak tertinggi di Pulau Jawa, guys. Ampun. JL ke 2 sama perjalanan. Kayaknya agak telat gitu. Jadi agak lemas. Udah jauh tuh. Sampai di pinggir danau yang tak kalah cantiknya dari Ranukumbolo. Yang banyak kita sering lupakan ya, Ranupane. Bapit, kirain di depan nih. Camping ground, banyak yang camping guys. Keren ya. Kayaknya kebalik deh, ini Ranupane. Yang tadi tuh Renggulo kalau nggak salah. Soalnya dulu aku naik Semeru tuh, desa Ranupanenya tuh ini. Nggak tahu deh, pokoknya antara dua itu. Wah, nggak nyangka bisa balik ke desa Ranupane. Dulu si Maxi di sini nih. Kalau naik Semeru, si Maxinya di sini. Wah. Wah. Pisang. Di gelas itu sama ini. Ya, nasinya Makasih Mas, makasih Ibu. iya, sama-sama. Dua suap aja. Oke, dari WS2 tadi nggak lama ya, sekitar 5 menit makan, ngisi air, makan pisang, kita langsung lagi ke arah Ranukumbolo guys. Ini kita udah sampai di gerbang pendakian. Pokoknya semua pendaki tuh pasti foto di sini lah, legend ya, gerbang legend ini.
Wah. Ya, ngantuk banget di jalur ini sumpah. Mau lari udah males, tapi harus tetap semangat. Dijalanin ngantuk. Ampun. 4 kilo lagi. Bisa yuk. Selamat datang di Ranukumbolo, Gunung Semeru. Keren banget anjir. Merinding cok. Aduh. Merinding gila. Aduh. Keren banget. Aduh mama, cantik sekali mama. Gila. Glad to be back hidungnya tuh. Alhamdulillah ya Allah. 9 tahun yang lalu lewat sini gelap. Dari di atas. Luar biasa. Ini udah kilometer. Kayaknya 25. Masih ada berapa tuh? 45 kiloan lagi. Semangat. Dari sini ada WS Motor Station 3. Naik ke Tanjakan Cinta, tanjakan yang viral itu ya. Langsung ke Oro-Orombo. Oro-Orombo itu apa? Nanti oke. Kita kasih tahu. Oke. Ini kayaknya banyak yang nggak finish nih gara-gara foto-foto di Ranukumbolo kayaknya. Sumpah. Ini udah 7 jam lewat. Di belakang masih banyak. Lihat guys. Viewnya aduh. I'm back. Oh my god. Setelah 9 tahun akhirnya balik lagi. Waktu itu aku sampai sini malam. Jadi nggak kelihatan view dari atas. Sekarang ya. Gila sih. Di atas ketinggian 2.500-an kayaknya. Atau lebih. Akhirnya balik tiga. Benar sumpah. Jalanan itu nge-flat 8 kilo lebih, hampir 9 kilo. Ampun. Juara. Ana ngahulang sebenarnya mah ya ngan yang bisa teu finish aing teu dapat medali aing. Oke, kita langsung naik ke tanjakan apa Mas namanya ini Mas? Tanjakan Cinta. Cinta ya Mas ya? Iya. Cintanya siapa Mas? Tengok belakang Mas. Oke. Jangan, saya udah punya istri. Kambing siapa gitu. Ini mitosnya kalau nengok ke belakang putus gitu. Jadi memang banyak kisah romantis di sini. Naon sih? Kita lanjutkan perjalanan karena memang keindahan tidak bisa kita nikmati secara berlama-lama ya. Ini sedang balap. Si untuk finish aja. Ini najak lah, lilis. Pedes loh tanjakan Cinta ini. Gila. Tidak seindah itu guys. Yang namanya cinta. Omong naon.
ada. Terus jadi naik, ngambil gelang, balik lagi sampai ke sana. Ini yang dinamakan Oro-Oro Ombo. Lihat, orang lain nggak boleh lewat karena ini BTS Ultra kategori 70, 100 dan 170 boleh lewat sini guys. Kenapa? Spesial. Karena event trail itu bukan kaleng-kaleng, ini BTS ini legend ya, legendary ya. Tuh, view-nya guys. Gokil. Selama kesini nih harus. Juara. Jadi kita akan ambil gelang 3 ya. Ini gelang pertama. Panas ya, Rombo. Sampai sana. Halo. Suruh balik lagi. Bisa. Bukan, di mana hijau. Terima kasih. Mulai jago. Ini setelan anti huru hara ya. Udah mulai silau dan punuk, terbakar sinar matahari. Bisa istri marah. Kamu kalau pulang lari teh hidung gitu leher. Nah, terlindungi sekarang aman ya. Lagi ke sana. Udah dapat gelang. Naik ke jalur lama namanya Ayek-Ayek. Tanjakan yang ya lumayan lah begitu. Sekarang aku akan meninggalkan Ranukumbolo menuju naik ke Ayek-Ayek. Ya, sampai bertemu kembali Ranukumbolo. Nggak tahu kapan. Ya, bawa bib lagi ya. Bibnya bawa ini, bibnya. Camping, kayaknya camping ya, next camping ya. Enjoy ya. Menuju tanjakan Ayek-Ayek. Dimana jalur ini bukan jalur komersil, jadi buat jalur evakuasi warga Ranupane untuk mengevakuasi kalau ada pendaki yang celaka atau gimana gitu, atau loading barang, karena jalurnya lebih cepat tapi tidak boleh dipakai untuk pendaki. Alhamdulillahnya para peserta BTS yang kategori ultra 70, 100, 170 bisa lewat sini guys. Aku juga belum pernah ini. Keren ya sabananya. Gak banyak orang lewat sini. Another epic view. Secara waktu sih mudah-mudahan aman ya. Ini udah 8 jam 17 menit. Masuk kilometer 31. Ya bisa lah mepet-mepet ya. Semoga nggak ada drama-drama. Disehatkan, amin. Ntar kita ke WS Jemplang makan siang. Dari WS Jemplang lari seperti kayak di eventnya Brother di Pasir Berbisik. Akhirnya sampai. Habis juga tanjakannya guys. Aduh, dari bawah sana banget tuh. Wah, nggak kelihatan kabut. Ampun, nggak habis. Tuh nih panjang banget ya. Nah, udah nih. Pahanya cenat-cenat. Setengah ya. Halfway to go. Bisa. Setengah jalan lagi, 35 kilo lagi.
sakit, pelitak, rawan ini. WS guys, WS Ranupane 2. Ambil minum, langsung ke Jemplang. Ampun macet nih. Macet nih. Antri turun curam ini. Saya ada tali ya. Panitia ini tolong panitia ini gimana panitia ini? Mepet nih. Udah 8 menit katanya. Gimana gue ini di belakang ini? Aduh. How to use the web? How to use this stand? Kemarin naik technical meter nggak ada ininya ya? Nggak dikasih tahu. Cuma dibilang ada tanjakan pipa gitu. Tahu deh. Pak, finish atau enggak? Mepet banget deh. Sumpah, mepet banget waktunya. Sebenarnya tuh tadi yang tim ini nih bukan tim apa ya? Kloter kali ya. Nggak lambat-lambat banget loh. Kita nge-push dari WS 2 Ranupane. Push tuh sampai hilang-hilangan. Ketemu lagi di tadi turunan macet itu. Jadi ada pipanya juga bocor, jadi wah ampun becek. Oke, kita udah sampai di WS Jemplang yang kita nantikan. Ini WS patokan ya, WS besar terakhir. Alhamdulillah ya Allah. Makan dikit, gas lagi. Mas. Oke, di sini ada checkpoint gelang nih. Jemplang. Tenang, Pak. Tapi ya takut sih. Nyampe nggak ya? Langsung keluar makan si air cola ya, sekitar 25 kilo terakhir Dari Purwokerto. oh Abangnya dari mana bang? Bandung. Kita akan turun dari posnya Brother kemarin tuh saung itu di sana, kayaknya ke kanan langsung menuju ke pasir. Bener tadi di Jemplang dapat gelang lagi, terus satu lagi di bawah tangga Bromo, jadi total 3 gelang. Tadi juga ketemu teman-teman yang 100 sama kategori 170, jadi kalau mereka dapat drop back ya, jadi bisa nitip ganti baju ya, karena jauh sih ya, bisa sampai besok kali ya atau nanti malam gitu finishnya. Kalau yang 170 kayaknya besok COT nya, kayak 2 malam gitu. Ngeri. Ini aja 70 aja, ampun. Jujur aku udah takut pas diturunin itu. Kayaknya nggak bakal nih, kayaknya DNF nih. Cuman teman-teman langsung pada nge-push gitu tadi, yang serombongan itu tuh, ayo push saling nyemangatin gitu, jadi ke bawah lah sampai tanjakan Jemplang. Luar biasa trail running, saling support. Kalau ada yang kesleo dibantuin, disemprotin salon pas. Top pokoknya. Tapi kayaknya kalau ultra aku libur dulu lah kayaknya. Nggak tahu kalau udah sembuh capek-capeknya kayaknya daftar Rinjani. Ngeri Rinjani bos ya. Kita fokus dulu downhill ke pasir berbisik Bromo. Di sini juga luar biasa ya, tidak kalah mengesankan. Tuh liatin, sepanjang mata memandang 360 Bromo guys.
Oh, sabana, sabana. Yang paling dikangenin dari Bromo tuh lari di Bromo ini nih. Brother kemarin. Terus ini. Waktu brother panas sih. Ini agak sejuk. Meter 49 di Sabana Bromo. Ini dikit lagi nih nyentuh 50. Jarak terjauh saya. Jarak terjauh aku lari. Pokoknya jalan, lari jalan gini di event. Bahkan maraton pun, jarak maraton aku belum pernah. 42 tuh aku belum pernah. Tapi kenapa aku bisa ikut BTS 70? Karena ada kualifikasinya tuh. Jadi ceritanya aku ikut Merbabu yang 21 K dengan kenaikan kalau nggak salah hampir 2000 tuh. Nah, si sertifikatnya kan harus diupload. Aku upload lah ke Fon Sport BTS Ultra. Tahunya kualifikasinya diterima guys. Karena waktu itu posisi aku 100 besar lah, 90-an gitu. Kayaknya dinilai dari situ. Sama dinilai dari ranking atau tingkat kesulitan Gunung Merbabu itu sendiri di ITRA. Gitu guys. Jadi makanya kenapa aku bisa langsung ikut yang kategori 70. Padahal harusnya kualifikasinya itu harus ikut yang 30 minimal. Trail atau maraton road kalau nggak salah ya. Jadi ya terpaksa harus bayar dan tanggung jawab. Ternyata seru sih. Kapok sedikit lah. Kalau dibilang kapok sedikit, ya mungkin hitungan 10 hari lah sampai blister sembuh. Kaki nggak sakit-sakit, kayaknya nggak tahu daftar mana lagi. Seru. Pas kilometer 50. Sisa 20-an lagi kilometernya, waktunya 4 jam lagi sampai waktu COT jam 7 malam. Mudah-mudahan bisa finish setengah 7 lah. Apa-apa asli. Ya, masih naik-naik pasir guys. Ambil gelang dulu satu di bawah tangga kayaknya. Langsung menuju Wartetel finish. Mudah-mudahan lancar. Aduh mepet banget. Ya Allah. Gunung Batok view-nya ya. Cakep banget. Terus pakai diputerin ke sini. Padahal nggak bisa langsung naik ke sana tuh. Ampun. Ambil gelang lagi satu di sini. Langsung downhill lagi. Dan nanjak terakhir nanti. Mau ke hotel. Terus. Ya sekarang jam 5. Sisa 10 kiloan. 2 jam waktunya ya. Bisa lah harusnya. Please. Keren banget sih bang, sumpah. Yo. Sebenarnya flat. Cuman tenaga udah habis. Jadi lari, jalan. Waktu semakin mepet. Aduh, sisa 15 kilo. Harus finish dalam jam 15.50 sih. 2,5 jaman lebih. Bisa ya harusnya ya. Ampun. Yo. Udah lari jalan sampai akhirnya di tanjakan terakhir yang hutan, terus ketemu jalan cor-coran, downhill panjang cor-coran tuh aku masih bisa lari kecil-kecil. Ada beberapa teman-teman di depan juga, jadi sempat ketarik juga sampai akhirnya ke jalanan aspal, jalan raya aspal yang sampai ke Art Hotel tuh masih nanjak banget kan. Aku sisa di kalau nggak salah di situ 45 menitan gitulah, pokoknya lupa, di bawah sejam. Terus sampai akhirnya itu full jalan, nggak ada lari di tanjakan itu. Cuman kalau misalkan agak rata sama turun aku lari. Kalau misalkan nanjak udah
udah nggak bisa banget, udah pakai pole tuh udah gue nggak akan finish. Akhirnya di gerbang hijau itu aku sampai, yang tinggal menyisakan jarak ke kiri, ngikutin jalan terus finish kan. Nah itu aku kurang lebih di situ tuh sisa waktu 4 menit gitulah. Di situ kan banyak orang kan, ada yang lihat aku tuh ciring, ayo mas jangan jalan. Dalam hati aku, anjir gue udah habis ini. Itu kan dapat turunan ya, di situ bisa lari agak kenceng terus nanjak jalan lagi, dan sampai akhirnya tuh kedengeran 10-9 itu udah full lagi itu, udah tanjakan hajar, sampai akhirnya cedera di ankle, baru sembuh sekitar 10 hari setelah race lah, udah fisio segala macam, ngurut segala macam, akhirnya alhamdulillahnya sembuh. Pokoknya finishnya emosional banget, aku di posisi terakhir di dalam waktu cawatnya 18 jam. Jadi sekitar 2 detik lagi, nanti di akhir video aku kasih tahu finishnya seperti apa. Ada yang ngirim juga ke aku, kayak strangers gitu, ngirim, kak ini aku ada videonya, yaudah sini. Alhamdulillah aku dapat medali terakhir sebelum waktu cut off time 18 jam, finisher 70k. Bro, misalkan finish tengah-tengah tuh kayaknya ya udah lu kuat, strong, ya biasa aja gitu kan. Oke lah lu kuat gitu. Tapi kalau finishnya terakhir dengan, ya kalau misalnya ngeliat Strava aku tuh sampai PS5 itu, PS5 dengan kondisi yang udah dibilang penyok, bukan penyok lagi, itu harus diketok magic John. Itu udah penyoknya dalam banget itu, buset. Kaki besokannya tuh malamnya udah nggak bisa jalan, pincang gitu. Ya ultra is ultra guys, banyak cerita di BTS 100 kategori 70 yang aku ikutin. Jadi buat kalian yang mau ikut BTS jangan lupa latihan tahun depan. Ini event yang paling aku ingat terus menerus, jadi mungkin tahun depan aku ikut lagi yang 8 kilo. Yes. Oke, menuju 10 detik terakhir, menuju cut off time. Sama-sama dari 10 ya. Oh, ada yang tadi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Last minute banget ini. Epic banget ya, epic well, benar-benar epic. Ya nggak apa-apa, kita udah istirahat dulu nggak apa-apa. Jadi, siapa namanya? Radit. Gak bisa ngomong dulu. Give space, give space. Kak Heri. Biar istirahat dulu, biar istirahat dulu. Kang Hofdan kategori 70 kilo. resmi